Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini, setelah lama tidak membuat video yang khusus datanya saya buat sendiri. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang rating analis untuk saham-saham JI. Ini juga mungkin sekaligus hadiah akhir tahun 2022 untuk teman-teman subscriber dari Mang Amsi yang telah banyak membantu dan support untuk channel ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas 30 saham JI berdasarkan perspektif dari para analis dan juga rekomendasinya. Untuk judulnya saya buat Analysis Rating Level of JI Stocks, atau kita singkat menjadi ARLOG ya, supaya mudah diingat. Saya berharap videonya tidak di skip oleh teman-teman, karena nanti di pertengahan video atau mungkin di akhir video ada satu link Google Sheet untuk data yang ada atau data yang dibahas di video kali ini, dan teman-teman bisa update sendiri sesuai dengan perkembangan harga dan sahamnya. Oke, kita mulai. Pertama, ini adalah akun Instagram dari Mang Amsi dan Syariah Saham. Terima kasih sudah support juga. Ada juga YouTube-nya yang ini ya, youtube.com/mangamsi. Alhamdulillah kita sudah 12.000 subscriber dan juga ada 400-an video yang bisa disimak oleh teman-teman. Ini adalah membership ya, khusus untuk sobat Mang Amsi. Terima kasih juga sudah support di awal tahun ini sampai akhir tahun. Mohon maaf kalau videonya belum banyak. Nah, yang terbaru fitur dari YouTube adalah fitur terima kasih, dan ternyata selain sebagai member, teman-teman juga bisa berkontribusi atau berdonasi untuk pengembangan channel ini dengan menggunakan fasilitas super thanks namanya, seperti itu ya kalau tidak salah. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan tiga aplikasi ya, tiga platform atau tiga perangkat. Yang pertama adalah Hissa dari Syariah Saham. Ini untuk mengecek saham ini masuk syariah atau bukan. Kemudian ada Stockbit ya. Stockbit ini untuk melihat rating analisnya. Dan kalau tidak ditemukan di Stockbit, kita gunakan iPod. Nah, iPod ini ada target price berdasarkan beberapa analis sekuritas. Nah, untuk video ini kita urutkan berdasarkan kapitalisasi pasar ya. Dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tentunya bisa berubah setiap hari, jadi pentingnya nanti file yang akan saya share linknya adalah ada updating market kapitalisasi dan juga harga setiap harinya, dan juga mungkin saham yang berubah. Kita mulai dari yang peringkat ke-30, ada S Hardware atau kode sahamnya ACS ya, S Hardware. Tadi siang sahamnya naik lumayan. Nah, ternyata dari 25 analis yang mengcover atau menganalisis dari saham ini, ada 25 analis dan 13 menyarankan rekomendasi buy, 8 hold dan sisanya sell. Kemudian juga dari fitur Stockbit ini kita bisa menemukan di sini ya. Kita coba coret-coret. Ini ada harga terendah rekomendasinya, kemudian juga harga tertinggi dan rata-ratanya. Di sini kita bisa cek harga ini yang masih yang pagi tadi ya, 430 sebelum kenaikan, karena saya buat videonya sebelum naik. 430, kemudian rendahnya 425 rekomendasinya, dan target tertingginya 1150. Kemudian rata-ratanya di 699. Jadi dari harga sekarang ke target rata-rata itu masih ada upside ya. Itu nomor 30 S Hardware. Kita lanjut ke nomor 29, ada TINS atau Timah. Di Stockbit cuma ada rekomendasi tapi tidak ada target price ya. Dari 6 rekomendasi, 4 buy, hold 1, sell 1. Tapi di iPod kita temukan ada 3 ya. Ada 3 rekomendasi, 2 buy, 1 netral. Dan di situ ada target price-nya 1450, 1921 dan juga 2300. Nah, untuk di sini ini adalah profil singkat ya, dari basic material, kemudian misalnya kapitalisasinya sekitar 8,6 triliun dan seterusnya. Boleh dibaca dan disimak di situ. Ini dengan menggunakan aplikasi Hissa.
Sementara ini menggunakan aplikasi Stockbit dan ini menggunakan iPod. Jadi kita kolaborasi 3 aplikasi. Selanjutnya di nomor 28 ada SCMA. SCMA ini ada 20 analis yang mengcover ya. 20 analis yang mengcover, kemudian 19 rekomendasi buy dan 1 hold. Low-nya 240, rekomendasinya high-nya 500, rata-ratanya di 348, harga terkini 206. Jadi masih ada potensial upside. Sekali lagi ini disclaimer on ya teman-teman. Di peringkat berikutnya ada XL Axiata, ada 33 analis yang mengcover, 32 buy, 1 sell. Target rata-rata 3645, tertinggi 5000, terendah 2300. Saat ini masih di bawah, bahkan rekomendasi terendah. Masih ada juga potensial upside. Selanjutnya ada Hill atau Hermina. Hermina ini 11 buy, 3 hold dari 14 rekomendasi analis. Harga sekarang 1550, terendah rekomendasi 1460, tertinggi 1830, rata-ratanya 1682. Dari harga ke rata-rata juga masih ada upside ya. Ada potensi kenaikan. Selanjutnya ada Harum Energi, ini bergerak di energi, masih produksi batu bara. Dari 15 analis, 14 beli, 1 hold ya. Rata-rata 2753, terendah 2400, tertinggi 3400, sekarang masih 1600. Ini masih ada juga potensial upside-nya. Selanjutnya ada ini BRMS ya. BRMS ini tidak ada di Stockbit, belum ada analisnya, tapi di iPod kita temukan ada 4 ya, 3 buy, 1 netral. Harganya bisa dicek di sini 271 sampai 187 paling rendahnya. Selanjutnya ada ini saham sejuta emas sudah muncul di nomor 23, 25 analis, 14 buy, 9 hold, 2 sell. Dengan terendah rekomendasi di 650, tertinggi di 1000, rata-rata di 809 dan sekarang 775. Masih ada tipis ya upside-nya. Selanjutnya ada Akra. Akra ini 17 analis, 16 buy, 1 hold. Kemudian harga sekarang 1395, terendah rekomendasi 1600, tertinggi 2000, rata-rata di 1741. Jadi masih ada upside juga. Selanjutnya ada INTP. Ini ada 30 yang mengcover, 23 buy, 5 hold, 2 sell. Terendah di 9000, tertinggi di 13100, rata-rata di 11392 dan harga sekarang 9700. Masih ada upside juga untuk INTP. Selanjutnya ada PTBA, 28 analis, 17 buy, 9 hold, 2 sell. Terendah rekomendasi targetnya di 2975, tertinggi di 5300, rata-rata di 4370 dan sekarang di 3760. Masih ada upside juga. Selanjutnya ini BUMN Semen, ada 31, rekomendasi 29 buy, 1 hold, 1 sell. Rekomendasi terendah di 7.200, tertinggi di 11.000, rata-rata di 9.700, sekarang di 6.700. Ini bahkan ke yang terendah pun masih ada upside, apalagi yang ke rata-rata. Ya. Selanjutnya ada MTEL, 18 analis, 17 buy, 1 hold tanpa ada yang rekomendasi jual. Terendah rekomendasi 850, tertinggi target 1200, rata-rata 998 atau hampir 1000 dan sekarang 760. Ini kalau juga masih ada, apalagi ke rata-ratanya masih ada potensi kenaikan. Kemudian ada Mika. Mika ini 19 analis, 15 buy, 4 hold tanpa ada yang sell. Tertingginya 3420, terendah 2600, rata-rata 3064 dan sekarang sudah melebihi ya dari rata-rata. Jadi hati-hati untuk Mika, mungkin sudah price in, istilahnya seperti itu ya. Selanjutnya ada Pegas, 20 analis, 17 buy, 2 hold, 1 sell. Kemudian terendah rekomendasi di 1595, tertinggi di 2500, rata-rata 2165 dan sekarang 1800-an. Masih ada upside ke target rata-rata. Selanjutnya ada ITMG. ITMG ini 29 analis, 19 buy, 7 hold, sell 3. Kemudian low-nya 19.700,
tertinggi rekomendasi di 60.000, target 42.300 dan sekarang 41.000. Sudah tipis ya untuk ITMG ini. Selanjutnya ini ada bank syariah terbesar, belum ada di Stockbit tapi ada di IPOT 8 rekomendasi. Ini harga rata-ratanya di 1.500 terendah sampai 2.100 ya. Itu BSI. Kemudian juga ada Antam. Antam ini dari 27 analis, 23 buy, 3 hold, 1 sell. Kesimpulannya kebanyakan buy. Kemudian terendah direkomendasi 2.000, tertinggi 3.500, rata-rata 2.700 dan sekarang 2.040. Masih ada upside ke harga rata-rata, target rata-rata. Kemudian ada INKP. Saham kertas ini belum ada analisnya di Stockbit, tapi saya temukan ada 2 rekomendasi di IPOT, 1 buy, 1 netral dengan harga rata-rata di 10 ribuan ya, atau sekitar 9.800-an lah, seperti itu. 11 ada INDF, 20 analis merekomendasikan buy 17, hold 3, tertinggi 10.850, terendah 6.200, sekarang 6.825, rata-rata 8.298, masih ada potensial upside ya. Seperti itu. Kemudian ini juga belum ada analisnya di Stockbit untuk BRPT, tapi di IPOT kita temukan 1 netral dengan harga 760 ya. Sekarang harganya berapa? 765. Ini sudah mendekati ya, seperti itu. Sudah melebihi bahkan ya untuk BRPT. Kemudian ini sudah masuk 10 besar ya. 9 ada Inco, 29 analis rekomendasikan buy 23, hold 6, tertinggi 9.000, terendah 5.800, rata-ratanya di 7.750, sekarang 7.225. Masih ada sedikit potensi kenaikan. Kemudian ada KLBF, 27 analis, 19 buy, 8 hold, kemudian tertinggi 2.400, terendah 1.670, rata-rata di 2141, sekarang 2.080. Sudah mulai tipis potensial upside ke target rata-ratanya. Kemudian ada Cepin, 17 analis, buy 12, hold 5 ya, tertinggi 7.850, terendah 5.800, target rata-rata 6.714, sekarang 5.925. Masih ada potensial kenaikan. Peringkat ke-6 ada United Tractors atau UNTR, 30 analis mengcovernya, 25 buy, hold 4, sell 1. Kemudian tertinggi 43.000, terendah 25.000, targetnya 36.780-an. Sekarang 26.900, masih ada upside ya. Lumayan. 5 besar sekarang. Pertama ICBP, 30 analis mengcover, 29 buy, sell 1, hold tidak ada. Tertinggi 12.500, terendah 9.800. Target rata-rata 11.425, sekarang 10.000. Masih ada target 1.000-an lagi, 1.400-an ya. Kemudian keempat ini saham batubara besar Adro, ada 33, 24 buy, hold 8, sell 1, tertinggi 5.500, terendah 3.300, rata-rata 4.517, sekarang 3.910. Masih ada upside ya. 3 besar Unilever, 28 analis mengcover, buy 6, hold 13, sell 9. Kesimpulannya banyak yang nyuruh hold ya. Kalau punya barang tahan dulu ya, seperti itu. High 6.300, low 3.170, targetnya 4744, sekarang 4810. Ini sudah melebihi target rata-rata, berarti mulai hati-hati ya. Seperti itu. Di 2 besar, sekarang ada TPI ya. Uniknya Stockbit tidak punya cover analis, tapi di IPOT ada 6 dan kebanyakannya sell 5 dan netral 1. Jadi ini tidak ada yang rekomendasi buy meskipun kapitalisasinya besar gitu ya. Ini target-target harganya, di mana harga sekarang itu sudah lebih dari rata-rata target kemarin. Terakhir pasti teman-teman bisa nebak, ini ada Telkom, 40 analis mengcovernya, 34 buy, 6 hold. Kesimpulannya buy, tertinggi ada di 6.000, terendah di 4.200, targetnya 5.100 dan sekarang bahkan di bawah terendahnya. Jadi ke yang terendah masih ada upside, apalagi yang ke rata-rata. Nah itu adalah
penjabaran 30 saham JI yang di cover oleh para analis. Jumlah analisnya berbeda-beda, kemudian juga rekomendasinya pun berbeda-beda. Nah, saya rekap semua dalam bentuk tabulasi Excel seperti ini. Dan saya urutkan berdasarkan potensial upside yang masih lebar. Misalnya di sini yang pertama kita temukan ada Excel ya, XCL nih. Seperti itu. Ada Excel, mohon maaf. Oke. Yang pertama ada Excel, masih 74%, kemudian SCMA 67% lagi ke harga rata-ratanya. Harum 63%, TINS 62%, dan BRMS 52%, serta BRIS 50,66%. Ini dari mana? Ini diperhitungkan dari harga terkini hari ini dibandingkan dengan rata-rata target price dari analis. Misalnya Excel sekarang 2100, targetnya rata-rata 3640. Jadi masih ada 74% lagi untuk naik ke 3600. Perhatikan juga rata-rata rekomendasi buy-nya ya. Ada yang 97%, ada yang 95%, ada yang 93%. Nah, ini yang paling fantastis itu BRIS. 100% rekomendasi buy tanpa hold, tanpa netral, tanpa sell ya. Rata-ratanya ada di 1800. Sekarang baru 1200 dan kemarin baru mantul dari support ya. Apalagi ada isu right issue. Nah, jadi ini BRIS, kemudian BRMS. Nah, kalau TINS kita boleh abaikan karena masih di bawah 70% buy-nya ya. Harum, SCMA, Excel. Dan semakin ke bawah ini semakin katakanlah sudah sudah tipis ya potensi kenaikannya, atau bahkan sudah di atas harga rata-rata target dari para analis. Sekali lagi ini adalah sebuah riset kecil-kecilan saja. Teman-teman perhatikan juga total coverage analisnya ada berapa orang. Ada 33, ada 20 ya, ada yang cuma 8 atau 4, ada yang bahkan cuma 1. Jadi yang saya kasih warna hijau itu artinya yang di atas 20 rekomendasinya. Kemudian buy-nya pun lumayan banyak, dan rasio buy-nya itu yang paling penting. Misalnya dari 33 ini berapa? 24. Misalnya ada row 24 buy atau 73% merekomendasikan. Saya highlight yang di atas berapa ini? Di atas 70 ya. Di atas 70% gitu yang merekomendasikan buy-nya. Ini ada TPIA yang bahkan tidak ada satu rekomendasi buy pun. Jadi katakanlah TPIA kita coret, kemudian BRPT kita coret. Kebetulan ini satu grup ya, TPIA dan BRPT. Kemudian misalnya yang minim sekali, misalnya Unilever pun ini sedikit gitu ya, cuma 21% rasio rekomendasi buy-nya. Nah, ini bisa menjadi acuan pertama untuk bahan dasar sebagai Fatama ya. Fatama itu di kaos saya ini ada Fatama, fundamental analysis gitu kan. Fundamentalnya itu ya belajar tentang target harga dari rasio analis atau konsensus dari para analis. Kenapa saya tidak ungkapkan misalnya cara menghitung nilai wajarnya? Saya prinsipnya sederhana. Kalau ada orang yang lain bisa, orang lain sudah dibayar, bahkan menganalisisnya itu ada ilmunya, kenapa harus saya gitu? Udah aja pakai mereka yang sudah benar-benar memang tugasnya di situ. Jadi ini hanya sekedar kesimpulan bahwa dari 30 saham JI ini ada beberapa yang masih potensial naik secara fundamental melihat dari target harga berdasarkan kinerja perusahaannya. Sekali lagi disclaimer on, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Doakan saya masih bisa membuat konten yang bermanfaat juga buat teman-teman. Ini adalah hadiah akhir tahun 2022 untuk persiapan 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi amanah berkah berkelimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham.